pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh berkumpul setelah bangsa kami melewati pandemi yang mengkhawatirkan seluruh insan di negeri ini. Namun kami bersyukur pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Semua karena berkat dan kesempatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kesulitan, setiap masalah yang kami hadapi, mengizinkan Tuhan untuk berbuat sesuatu terhadap kami. Terima kasih, biarlah kami datang dengan sukacita. Kami ingin merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang bersiap memuji dan memuliakan Tuhan pagi ini boleh dalam satu hati hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah raya satu ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Haleluya, lambaikan tangan kita. Tangan-tangan berkemenangan, haleluya, haleluya. Tidak terasa, sudah lewat 2,5 bulan kita tidak bertatap muka. Saat ini kita datang, di saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Allah kita, amin. Tuhan, pemeliharaan Tuhan, nyata dalam kehidupan kita. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Karena kita ingin bersenang-senang untuk memuji Tuhan. Terima sukacita sorga. Mari berjemaat bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih oh Tuhan untuk sukacitamu. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhku. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Bapa, kami datang Tuhan. Oh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Bapa. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga kami sujud, ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Tuhan Yesus. Allah semesta Allah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembahmu. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan penguraiannya. Kita rindu supaya sebelum perjamuan kudus dilakukan, maka firman Tuhan menjadi dasar dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kesempatan yang indah lagi Tuhan izinkan kami boleh membaca Alkitab kami boleh mendengarkan penguraiannya sebagai dasar sebelum kami masuk dalam perjamuan Tuhan hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami rindu diberkati dan kami ingin menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus tolong kami, karena Engkau adalah guru yang agung, Engkau adalah pribadi yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak campur tangan roh jahat yang mengganggu kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita membuka dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 10, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dapat menyimaknya, Roh Kudus menolong kita. Saya akan membacakannya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang dalam 3 Injil, peristiwa ini ditulis baik oleh Matius, Lukas, dan pembacaan kita dari Markus pasal 10 ini. Khusus saudara, pemberitaan hari ini, karena saya sedang memikirkan mengenai kelanjutan daripada pelayanan gereja Tuhan. Generasi yang akan datang. Generasi yang menjadi pemuji, menjadi penyembah kepada Allah. Dan ini hal yang sangat penting, saudara. Karena ada banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh orang tua pada saat ini, pada waktu-waktu yang lalu, di mana tidak terpikirkan atau pernah berpikir tetapi tidak melanjutkan untuk melakukan hal yang penting untuk anak-anak, atau tidak berpikir sama sekali. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks ini bahwa ada orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus dalam karyanya di muka bumi,
Allah atau firman yang menjadi manusia ini menyatakan kuasanya, menyatakan siapa pribadi dia, dengan semua mujizat-mujizat semua yang dilakukan, Injil kerajaan Allah yang diberitakan, dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka, orang mati hidup. Ini untuk menyatakan, membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Saudara perhatikan bahwa Tuhan juga memperhatikan anak-anak kecil. Tuhan memperhatikan anak-anak saudara. Mungkin mereka sudah menjadi dewasa, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua masih terus ada. Dalam sejarah Alkitab, ketika Allah menciptakan manusia dan kemudian menjadikan manusia pertama dengan istrinya Hawa itu, ya, Allah memberkati dan sangat mengharapkan bahwa mereka mempunyai keturunan melalui perkawinan mereka. Dan saudara, sebelum terjadi atau hadirnya anak di dalam kehidupan Adam dan Hawa, kita tahu bahwa manusia berdosa. Dan sejak itu keturunan manusia menjadi rusak. Anak-anak yang dihasilkan menjadi anak-anak yang memberontak kepada Allah. Kita tahu di dalam kisah daripada Kain dengan Habil. Kain sebagai abang. Tidak pernah terbesit dalam pikiran Adam atau Hawa bahwa Kain akan membunuh Habil adiknya. Dari mana itu? Iri hati itu. Kebencian yang begitu dimulai dengan amarah yang meluap-luap dalam diri Habil. Dalam diri Kain maksud saya, maaf. Yang membunuh adiknya tanpa ada satu perasaan sayang dan mengasihi. Dan kemudian Habil mati dan Esau dan Kain terhilang. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian lahirlah anak ketiga daripada Adam dan Hawa. Dan di situ dimulailah keturunan secara khusus. Dan itu menjadi bapak daripada keturunan yang ditulis oleh Alkitab. Keturunan Adam dan Hawa. Lanjut kepada Set. Dan kemudian kita tahu bahwa dalam silsilah itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Orang-orang Israel diminta oleh Tuhan untuk serius dalam menangani anak-anak keturunan mereka. Tuhan berfirman ketika 10 hukum diberikan oleh Allah kepada Musa. Dan hal itu harus diajarkan secara turun-temurun. Sebab itu saudara, kalau saudara dan saya memperhatikan bagaimana Israel dalam mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Karena mereka juga melakukan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah Allah kepada orang tua Israel pada waktu itu. Supaya sebagai orang tua, sebagai suami istri mereka mengasihi Tuhan. Dan tidak setengah-setengah tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Orang tua dituntut untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Sehingga ketika ia mempunyai anak-anak, maka anak-anaknya pun diajar sama seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada Allah. Sebab itu Tuhan berfirman, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan. Maksud saya bahwa ini dikatakan oleh Musa. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perintah Allah disampaikan oleh Musa kepada bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Allah mengasihi suami istri.
Allah mengasihi keluarga. Allah mengasihi saya dengan saudara. Sebagai kakek nenek. Allah mengasihi orang-orang berdosa. Di dalamnya adalah saya dengan saudara. Yang sudah membuka hati, memberi diri untuk mengalami pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau melihat ketegasan Allah dalam perjanjian lama, saya sangat tertarik ketika sebelum zaman perjanjian baru, melalui Nabi Maleaki, Tuhan melihat ada yang gak beres, di mana orang-orang Israel melakukan kawin campur dengan suku-suku yang lain, khususnya untuk orang-orang yang ada di daerah Kanaan dan sekitarnya. Apa kata Tuhan? Yehuda berkhianat, perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Ada satu pernikahan yang tidak seimbang dengan perempuan yang tidak di dalam garis kehendak Allah. Ini terjadi dan kemudian rupanya Tuhan meminta supaya adanya kehidupan orang-orang beriman. Suami istri harus satu iman. Harus sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Maka apabila Tuhan memberikan anak, maka yang ada, yang dilahirkan dalam keluarga itu, di situ dikatakan keturunan ilahi. Jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Jaga diri supaya para istri setia kepada suami masa mudanya. Dan Allah sangat tegas mengenai perkawinan dan berhubungan dengan keturunan ilahi. Keturunan yang mempunyai nilai-nilai rohani. Keturunan yang mempunyai sikap untuk mengasihi Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya ketika Mesias datang, Tuhan Yesus Kristus datang, Immanuel namanya, kita akan memperingati Natal. Bahwa Mesias datang, firman yang menjadi manusia itu ada di dalam kandungan Maria. Dan kemudian menjadi seorang anak kecil. Dan saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks pembacaan firman Tuhan. Ketika Yesus ada di muka bumi dengan semua pekerjaan karyanya yang ditunjukkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Bahwa tidak hanya orang tua yang dilayani. Tidak hanya orang tua yang dijamah. Tidak hanya orang tua yang dikasihi. Tetapi juga anak-anak mereka. Orang tua sudah boleh dapat mendengar. Dan di antara mereka yang terbuka hatinya menerima Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Sebagai Mesias yang dijanjikan. Tapi bagaimana dengan anak-anak mereka? Saya membayangkan saudara pada waktu Yesus melakukan mujizatnya. Bukan hanya ada orang tua di sana. Tetapi juga ada anak-anak kecil yang memperhatikan dan melihat dengan mata yang begitu terkagum-kagum. Kalau anak kecil itu ada di situ dan kemudian melihat bagaimana orang mati menjadi hidup. Kemudian orang lumpuh bisa berjalan dan pasti mata mereka terkagum-kagum dengan pribadi ini. Saudara perhatikan dalam ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Yang pertama saudara. Orang tua harus membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Orang tua butuh Yesus dan itu harus dan wajib. Maka anak-anak juga mereka harus membutuhkan Yesus. Karena Yesus mengasihi para orang tua, Yesus juga mengasihi anak-anak. Yesus mati untuk dosa-dosa orang tua, tapi juga Yesus mati untuk dosa anak-anak. Orang tua datang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Orang tua dulu yang membawa, berarti orang tua dulu perlu jamahan Tuhan Yesus. Orang tua membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Suami membutuhkan pengampunan.
membutuhkan perubahan hidup seperti apa yang Yesus inginkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, suami istri memerlukan dan harus memerlukan Yesus. Apalagi saudara adalah orang Kristen. Saudara perhatikan di sana, satu kebutuhan yang ada pada waktu itu, bahwa mereka sadar bahwa anak-anak mereka memerlukan Tuhan Yesus. Jadi mereka bawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Anak-anak kecil. Apa tujuannya? Supaya Yesus menjamah anak-anak itu. Gereja Gerakan Pentakosta tidak membaptis anak-anak kecil. Saya tidak mempermasalahkan itu. Karena saya ingin supaya semua orang tua yang membaptis anak-anak, orang tua yang menyerahkan anak-anak, apakah cukup sampai di situ? Dalam upacara gereja datang, ya, Diki Stefanus Dauhan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang tua yang datang menyerahkan anak-anak, disebutkan namanya, dan kemudian diserahkan kepada Tuhan. Kebutuhan rohani, kebutuhan hakiki, bahwa orang tua tidak sanggup membesarkan anak seperti apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu memberikan tempat kepada Tuhan Yesus untuk beracara bagi orang tua dan juga bagi anak-anak mereka. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, saudara. Celaka kalau orang tua hanya melahirkan saja tetapi tidak sayang, tidak mengasihi anak-anak. Atau mungkin membeda-bedakan anak yang satu kepada anak yang lain. Ada seorang ibu datang, Pak Pendeta, saya mau menyerahkan, minta Pak Pendeta doakan saya. Ya, saya boleh datang ke rumah? Boleh, Bu. Kumpulin anak-anak. Pada waktu saya datang, gak ada anak-anaknya. Ini Pak, saya ingin menyerahkan anak ini kepada Tuhan supaya sembuh. Dan kemudian biar dia melayani Tuhan. Loh. Yang mau diserahkan anak yang gini sah. Ya. Anak lahirnya ada kelainan. Itu minta dijamah oleh Tuhan dan biar dia menjadi hamba Tuhan. Karena pemikiran orang tua kalau yang pintar-pintar jadi insinyur, jadi ini, pekerjaan itu. Tetapi yang seperti ini baru diserahkan. Sama juga itu memberikan sampah kepada Tuhan. Tidak memberikan yang terbaik. Minta supaya anak itu dijamah. Orang tua harus sadar bahwa dia terbatas. Dia harus menjadi pribadi yang berseru kepada Allah. Membawa anak-anaknya di dalam doa. Karena dia membutuhkan Tuhan Yesus supaya anak-anak ini boleh mempunyai sikap iman, sikap membutuhkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Anak kecil, Tuhan Yesus sayang, saudara. Karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus cinta anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak juga perlu diselamatkan. Anak-anak berdosa, saudara. Anak saya dengan anak saudara berdosa. Sebab itu dia perlu diajarkan, diberitahu tentang pribadi Tuhan Yesus yang mengampuni mereka. Di antara kita sudah ada anak-anak yang sudah menikah dalam agama yang lain. Jangan cukup puas, saudara. Kalau anak saudara menikah dan kemudian hidupnya makmur. Jangan puas. Karena Allah ingin jiwanya. Mari sebagai orang tua yang mungkin kita salah mengajar, kurang memberikan tekanan-tekanan khusus, kurang tegas, kurang penuh kasih kepada anak-anak. Saudaranya memberikan dana dan membesarkan mereka, mencukupkan keperluan mereka, tetapi iman mereka tidak pernah saudara berikan kepada anak-anak. Anak-anak perlu dijamah Tuhan Yesus. Anak-anak perlu mempunyai pengalaman diampuni dosanya oleh Tuhan. Seorang teman berkatakan, Pak, saya menginjili anak saya ketika dia masih kecil. Tapi ternyata sampai sekarang gak ada satupun anaknya yang melayani Tuhan.
Cukup hanya kepada mengijili anak itu ketika masih kecil. Buka hati dan terima Yesus. Tetapi dalam perkembangannya, saya ingin mengatakan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mana yang kita mau pilih? Berkat atau kutuk? Dalam pelajaran penyerahan anak. Gereja kami, gereja Gerakan Pentakosta. Allah memperhadapkan kepada orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ada dua, kutuk atau berkat. Kalau orang tua tidak taat kepada Allah. Kalau orang tua terlibat dengan bentuk-bentuk kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya. Maka anak-anak dibawa ke dukun supaya diberkati, disembuhkan dengan dukun. Tidak ada pengajaran tentang bertobat dan percaya kepada Yesus. Tidak ada pengajaran yang dalam tentang Tuhan. Tidak ada diajarkan mengenai perkara-perkara rohani. Yang ada adalah semua berhubungan dengan bentuk-bentuk kuasa kegelapan. Kutuk saudara. Sampai kepada keturunan keempat. Ada seorang yang orang tuanya majelis saudara. Tahun 62 kalau tidak salah sudah menjadi majelis. Menjadi syamasyat. Tapi kemudian hidup segala sesuatu karena datang dari kampung. Dan maka anak sakit sedikit selalu dipanggil dukun. Dan anak itu mengatakan, aduh saya punya tubuh ini kalau sakit sudah disembur-sembur. Makan jahe dan kemudian mulai dari ujung kaki. Semua sakit sedikit. Karena sang ayah punya jimat-jimat saudara. Dan memang betul. Dalam 10 perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung. Janganlah ada ilah lain. Dan itu kepada keturunan keempat. Keturunanmu kena kutuk. Dan untung anak-anak banyak yang bertobat. Bapaknya terhidup jimat. Tetapi oleh karena kemurahan Allah anak-anak bertobat. Di luar keluarga. Dan itu yang banyak terjadi saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Orang tua yang serius mengerjakan apa yang Allah inginkan. Keturunannya akan mendapatkan upah dari Tuhan. Ulangan 28 ayat 4. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesaya 61 ayat 8 dengan 9. Ada berkat. Ukuran berkat jangan hanya pikir bahwa dia banyak duit. Anak-anak itu berhasil mempunyai uang yang banyak. Kemudian mencukupkan keperluan orang tua. Tapi jauh dari Allah, jauh dari pelayanan. Saya harus mengatakan kepada saudara, saudara bisa mengatakan, buat apa anakku boleh berhasil tetapi jauh dari Allah. Tidak hidup dekat dengan Allah, tidak melayani Allah. Sikap masa bodoh kepada Allah. Buat apa? Engkau orang tua yang gagal kalau mempunyai prinsip yang salah mengenai mendidik anak. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Anak-anak mempunyai masa depan. Anak-anak mempunyai masa depan. Maksud saya adalah gereja. Rindu supaya ada generasi penerus. Dalam diri anak-anak jemaat. Mereka boleh berkecimpung dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Saya senang sekali saudara ada anak-anak sekolah minggu saya. Ya. Ada nama Uto Kundimang. Pelayanan di satu pulau di Sangir. Ada Uto Dalegi. Ya. Bukan Uto Dalegi. Ya. Anak ketiga atau anak ke pengais bungsu. Ya. Kemudian ada Arasi Kome, anak-anak sekolah minggu saya saudara. Kemudian ada Utok Manahampi. Ada Lydia Burerang. Ada Jo Burerang. Ya. Semua anak-anak sekolah minggu yang sampai sekarang ini tetap eksis melayani di jemaat, di gereja. Melayani Tuhan saudara. Dan melayani jemaat. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Yang memikirkan, yang berjuang dan berdoa. Supaya anak-anak jemaat yang orang tuanya cuek saja terhadap pertumbuhan iman. Tapi ada guru-guru sekolah minggu. Ada Robert Raikes saudara. Seorang pengusaha.
percetakan yang ada di Inggris. Dia melihat pada waktu itu anak-anak bekerja, pekerja anak. Ya, pada tahun 1780 dia berinisiatif untuk membuka pelajaran buat anak-anak untuk pelajaran tentang firman Tuhan dan juga cara sopan santun, kemudian membaca menulis. Karena anak-anak bekerja Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu mereka libur, maka mereka berkeliaran. Gaji-gaji mereka habis saja untuk berfoya-foya. Robert Raikes, pendiri sekolah minggu, ya, kemudian menyerahkan anak-anak ini kepada gereja baptis pada waktu itu di dalam pimpinan pelayan yang bernama John Wesley. Akhirnya ada 1.200.000 lebih anak-anak. Waktu itu jumlah ini 1/4 dari populasi di Inggris pada waktu itu. Mereka boleh mendengarkan Injil. Kita tahu ada Timotius dalam Alkitab. Bagaimana kedua orang tuanya, walaupun bapaknya ya nanti sudah meninggal baru minta dibaptis, saudara. Ya. Yaitu Louis dan Eunike. Timotius boleh melayani, menjadi murid daripada Paulus. Dan ada Agustinus, seorang yang sangat pandai pada zaman itu. Disebut Saint Agustinus. Ya. Dia menjadi seorang yang ateis dan mengatakan bahwa Tuhan tidak diperlukan. Yang penting adalah rasionalis, pikiran, akal. Ya. Dan saudara, ibunya berdoa, Monica namanya, berdoa. Umur 19 tahun, Agustinus mempunyai anak dengan wanita yang 15 tahun bersama-sama dengan dia tanpa ikatan pernikahan. Betapa sungguh hancurnya orang tua ini. Dan akhirnya Agustinus boleh dijamah Tuhan ketika dia ada di satu taman. Firman Tuhan yang dia tahu berbicara sama dia. Dan dia bertobat, saudara. Ada Paulus, ada Agustinus, ada Martin Luther yang berusaha dengan teologianya mengembalikan umat Tuhan kepada iman kepada Kristus. Iman, hidup kekristenan adalah iman. Kembali kepada iman. Nah saudara, saya ingin menutup firman Tuhan pada hari ini. Bahwa ini adalah kebutuhan Tuhan. Tuhan sangat ingin supaya anak-anak kita, saudara yang sudah punya anak dan sudah punya cucu, semua rindukan, doakan anak-anak cucu saudara. Anak-anak yang sudah menjadi dewasa, doakan supaya mereka bertemu dengan Kristus dan taat setia sama Tuhan Yesus. Walaupun Kristen, saudara. Rindukan mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Dan yang punya anak kecil, jangan terserah anak dalam pendidikan iman mereka. Terserah kepada anak. Mau jadi apa? Jangan, saudara. Saya sangat senang sekali tadi bahwa ada anak-anak sekolah minggu yang sekarang ya ada di Tanjung Priuk, masih mereka menjadi majelis-majelis, menjadi eksis, menjadi penatua. Ya, menjadi pendeta dalam jemaat, perempuan kebanyakan, saudara. Saudara, betapa indahnya ketika ada mantan anak sekolah minggu panggil saya Pak Guru Tune. Aduh, indah. Iya, terima kasih kamu boleh menjadi pendeta dalam jemaat. Engkau memberi diri untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Betapa sukacitanya seorang guru sekolah minggu. Saudara, mari mulai hari ini rindukan bahwa keturunan saudara, keturunan dalam saudara, dalam seks, dalam marga saudara, khususnya anak-anak, cucu-cucu saudara, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Wah, sudah tua Pak? Tidak. Bawa anak-anakmu ke dalam Tuhan Yesus supaya Tuhan menjamah. Apa yang terjadi dalam penutup itu? Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka.
Tuhan peluk anak-anak. Ya. Sambil meletakkan tangannya ke kepala anak-anak yang memberkati mereka. Oh saudara, betapa sungguh indahnya jikalau anak-anak saudara yang dibaptis, anak-anak yang diserahkan oleh Tuhan, mulai mempunyai perubahan di mana pikirannya berpikir tentang Tuhan. Dorong mereka untuk melayani. Dorong mereka untuk sekolah teologi supaya mereka boleh menjadi alat yang lebih luas. Untuk menjadi gembala-gembala akan datang, untuk menjadi penginjil-penginjil, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yayasan. Seorang anak katakan, "Om, anakku berubah, dia ingin jadi pengusaha baru jadi pendeta." Aduh saya sedih, terbalik. Dia ingin jadi pengusaha baru menjadi pendeta. Saya ingin mengatakan, Tuhan membutuhkan generasi penerus yang punya hati 100% full untuk Tuhan Yesus. Kebutuhannya Tuhan akan cukupkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan dalam kerajaan Allah dan semua yang termaktub di dalamnya. Dan juga kebenaran di dalam itu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada anak-anak yang menyerahkan diri full untuk melayani Allah. Yang kelaparan, yang tidak punya apa-apa. Tuhan menjamin anak-anak kita. Serahkan anak-anak kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini semua kami yang punya kegagalan dalam mendidik anak-anak. Mungkin kami juga dulu jauh dari Tuhan. Tetapi karena kemurahan Allah kami boleh percaya. Kami boleh mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan kami datang pada hari ini mohon belas kasihan-Mu. Mohon kuasa kasih kemurahan-Mu, pengampunan dari-Mu buat kami sebagai orang tua yang gagal. Tapi tidak hanya sampai di sini, tetapi kami mulai mendidik anak-anak kami dalam Tuhan. Berbicara kepada mereka perkara-perkara rohani. Supaya mereka beriman, mereka menyandarkan hidupnya kepada Tuhan sejak kecil. Dan Bapa dalam surga, dalam kesempatan ini kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Atau anak-anak kami bertanya apa artinya, maka kami bisa menerangkan kepada mereka. Apa artinya makan roti dan minum anggur. Tuhan mari tolong. Dan secara khusus perjamuan Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang melayani kami, bukan kami yang melayani Engkau. Perjamuan kudus ini, biarlah Bapa sendiri dalam Yesus yang melayani kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh mengambil roti dan air anggur yang ada di depan Bapak Ibu semua. Khususnya yang ada di rumah. Pada malam itu, Paskah Tuhan Yesus yang terakhir. Dia bersama-sama dengan para muridnya ada di satu ruangan atas di kota Yerusalem. Yesus mengambil cawan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan kemudian Paulus menulis di dalam tulisannya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya.
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Tuhan untuk kami orang berdosa. Pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya buat kami tetapi buat keturunan kami, untuk keluarga kami, untuk cucu cecet yang akan datang. Dan biarlah mereka juga tetap beriman kepada Kristus, mengasihi Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Gereja Gerakan Pentakosta Marta Cimahi. Dalam segala pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh para pelayan. Bapak Gembala dengan Ibu, para majelis, para pelayan dalam bidang masing-masing. Demikian juga untuk anggota jemaat. Tuhan kami mohon jamahan-Mu dan terus jamahan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan, yang berputus asa Tuhan hiburkan. Yang sedang punya masalah keuangan Tuhan boleh Engkau buka pintu berkat buat mereka. Segala masalah-masalah yang ada biarlah mereka juga mengikut sertakan Tuhan. Datang kepada Tuhan berseru dan minta pertolongan Tuhan. Tidak minta pertolongan kepada dunia. Dan memakai iman mereka dengan serius. Tuhan Yesus, kami juga membawa kepadamu pemerintah dan bangsa kami. Khususnya dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Ada satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Takutnya gelombang ketiga daripada COVID. Dengan segala varian-varian baru Tuhan kami berdoa. Supaya dalam bulan Desember, Januari ini Tuhan menolong semua para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden dengan para wakilnya. Dan semua orang-orang yang bergabung dalam partai. Dan juga dalam komunitas-komunitas tertentu. Tuhan mari berikan kepada semuanya takut akan Tuhan. Tidak sembarang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan. Mengacaukan negara ini. Kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahwa perjamuan kudus mengingatkan kami akan karya Kristus. Kristus mati di kayu salib. Kristus bangkit, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan akan datang kedua kali. Untuk membawa kami, mengangkat kami. Dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Mari kita, Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Dan kami akan menutupnya dengan kerinduan yang sangat dalam. Bahwa berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Tadakan tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian dalam mendidik anak-anak, mendidik cucu-cucu saudara. Hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, mendidik mereka dalam perkara-perkara rohani sehingga mereka mengasihi Allah, mengasihi sesama. Haleluya. Amin.